اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا محمد الصادق الهادي الوعد الأمين وعلى آله وأهل بيته ومن تبعه بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلي وجميع الموجودين عنا. اللهم آمين آمين آمين. Kepada saya dan kepada semua sahabat kita di live ini, Allahumma amin, dan yang di luar live ini juga, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebentar, aku follow ini dulu. Kakak Syahira ini, oke, aku udah follow Kakak Syahira. Sehat-sehat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Saya tidak ikut mazhab, tidak ikut kelompok. Tidak Sunni, tidak Syiah. Saya punya atau saya seorang muslim. Ibu saya melahirkan saya sebagaimana ibu-ibu lainnya melahirkan anak-anaknya. Abshir, باذن ان شاء الله. Dinda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Kak Syahira insyaallah. Oke. Lagi teman-teman, tapi karena tadi teman saya yang dia bicara sama aku. Jadi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak ikut mazhab, tidak ikut kelompok. Tidak Sunni, tidak Syiah. Ibu saya melahirkan saya sebagaimana ibu-ibu lainnya melahirkan anak-anaknya. Saya punya seorang Nabi, Rasulullah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sampaikan kepada kita berita tentang Rasulullah dengan sanad sahih dan langsung kepada Rasulullah atau kepada para sahabat Rasulullah, maka ia kita ambil darinya dengan ikhlas dan wajib juga kita mengambil. Barang siapa berkata bahwa Syekh ini berkata atau Ustaz ini berkata, maka aku tidak berkata kecuali apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Barang siapa berkata bahwa Syekh ini melihat atau Ustaz ini melihat, maka aku tidak melihat kecuali apa yang Rasulullah melihat. Tidak artinya saya jelekin seorang syekh atau seorang imam, bukan sama sekali. Kenapa? Karena tanya seorang anak kecil yang dia masih yang baru dia mau belajar, anak kecil, bilang ke dia, kamu tahu yang tentang Allah Subhanahu wa taala, oke? Walaupun dia tidak punya banyak informasi tentang Allah dan agama, bilang ke dia, mau ikut mana? Ikut Allah atau ikut misalnya seorang biasa? Dia bilang enggak, ikut Allah. Ada yang bilang, tapi Ustaz mungkin itu karena mereka bikin buku tafsir, buku hadis, mungkin mereka mungkin mereka membantu kita dalam agama Allah. Saat Allah turunkan kepada Rasulullah agama Islam ini, teman-teman, Allah kirim melalui orang lain Al-Quran ini, teman-teman? Tidak. Jadi harus kadang-kadang kita harus dengan fikiran gitu, kita wallahi berfikir baik, kita wallahi aku bilang teman-teman selalu, lepaskan diri baru kalian bisa baru kita bisa insyaallah faham. Lepaskan diri dulu. Oke, kayaknya jangan di satu sisi. Lepaskan diri baru Allah Subhanahu wa taala insyaallah membawa kita ke jalan yang benar. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam saat dia mencari Allah Subhanahu wa taala, dia lihat ada matahari, katanya apa? Ini Tuhan saya. Apakah Allah kasih dia azab karena Nabi Ibrahim bicara seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lihat hati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hatinya murni. Dia mencari Allah. Dia mau tahu Allah. Dia bilang enggak mungkin berhala atau sanam menjadi Tuhan saya, tidak mungkin sama sekali. Jadi dia berpikir lebih luas. Dia bilang gak mungkin berhala itu Tuhan saya. Saat dia lihat matahari, katanya ini Tuhan saya. Setelah berapa jam matahari itu sudah, teman-teman, ada bulan datang. Dia lihat bulan, katanya katanya teman-teman? Katanya ini Tuhan saya. Tuhan bulan pergi, teman-teman, kelas dia sudah enggak percaya bahwa matahari atau bulan itu Tuhan dia. Dia tidak percaya.
Kenapa tidak percaya teman-teman? Karena tidak mungkin Allah tutup matanya aja. Oke? Dalam surat Al-Kursi, dalam ayat Al-Kursi teman-teman, kita selalu bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak tidur. Tidak merasa capek. Dalam ayat Al-Kursi. Jadi Nabi Ibrahim saat melihat seperti ini, dia katanya enggak mau. Oke? Seorang Muslim, kemarin saya cakap teman-teman bahwa tidak semua jalan di hidup kita dalam atau tentang atau yang kita mengambil dari semua buku itu teman-teman, itu jalan lurus atau shiratal mustaqim. Itu bukan shiratal mustaqim. Kenapa? Shiratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah memberikan kita hidayah masuk jalan yang lurus. Betul enggak? Jalan yang lurus di dunia, beda dari di dalam pikiran kita, beda dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tapi itu yang sama di dalam surat Al-Fatihah, ya, itu jalan Allah Subhanahu wa taala sama dengan yang ada di surat Al-Fatihah. Oke. Cuma di pikiran kita beda. Mereka berpikir wallahi kamu jalan lurus artinya harus menjadi salafi. Mau jalan lurus artinya harus menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya teman-teman, mereka bicara seperti ini. Apakah itu benar? Tidak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Al-Karim bahwa nama-nama yang orang-orang membawa bukan nama dari Allah. Mulai dari ilmu tauhid. Tauhid tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim sama sekali. Tidak pernah disebutkan di Al-Qur'an Al-Karim sama sekali. Tidak pernah disebutkan. Tidak pernah kata tauhid tidak pernah disebutkan di Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Allah lupa misalnya, kalau kita berpikir Allah lupa, artinya kita syirik. Maaf, karena subhanallah di jalan ini teman-teman tidak ada kanan kiri. Ada yang satu jalan aja, bukan jalan itu enggak. Satu jalan. Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman apa? Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi tidak harus kita ikut kelompok atau mazhab supaya wallahi kita kelihatan apa teman-teman? Supaya kita wallahi kelihatan misalnya seorang saleh atau baik misalnya. Harus ikut salafi, sunnah, syi'i atau apa aja. Bukan begitu. Agama Allah bukan begitu. Kenapa agama Allah tidak begitu teman-teman? Aku di sini mau buktikan bahwa jalan lurus di mata kita beda dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Al-Karim teman-teman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa khusus Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim sebelumnya dia mencari Allah. Dia masuk dia berpikir bahwa matahari itu Tuhannya. Lalu saat dia lihat bahwa matahari itu udah hilang, dia mundur. Khalas dia enggak percaya lagi sama matahari. Dia percaya bahwa matahari itu Tuhannya. Jadi dia cari lagi. Cari apa teman-teman? Bulan. Ada bulan teman-teman, dia bilang ini Tuhan saya. Setelah bulan pergi, sudah dia katanya apa? Ini bukan Tuhan saya pasti. Pasti ada Tuhan saya tapi bukan matahari, bukan bulan. Kenapa? Karena dia benar cari Allah dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bagaimana? Apakah dia teman-teman wallahi khalas sudah tidak bisa lagi teman-teman, tidak mau cari, dia bilang wallahi aku khalas sudah enggak bisa. Udah malas aku. Jalannya Allah butuh energi, butuh waktu, butuh orang wallahi lepaskan diri dari semua. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam saat dia lihat matahari katanya ini Tuhan saya. Saat matahari itu hilang, saat matahari teman-teman hilang, dia tidak tidak bilang wallahi aku masih percaya sama matahari. Karena matahari itu udah pergi, artinya tapi aku masih percaya sama matahari ini mungkin Tuhan saya. Tidak. Dia lepaskan diri langsung. Katanya apa? Ini bukan Tuhan saya. Sudah. Gitu. Ada bulan, katanya apa? Ini bulan bulan ini atau ini bulan ini Tuhan saya. Kata begitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi
Saat itu teman-teman, apa yang terjadi? Hilang bulannya teman-teman. Dia lepaskan juga. Bagaimana lepaskan? Ya Allah, ini bukan ini bukan Tuhan saya. Sudah, aku lepaskan. Dia lepaskan diri dari bulan. Teman-teman, kenapa? Karena kalau dalam hatinya masih dia percaya bahwa matahari itu mungkin Tuhan. Saat dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia masih percaya sama matahari bahwa mungkin Tuhan gitu. Karena kaumnya percaya sama matahari, atau karena orang-orang lain percaya sama matahari, artinya aku harus percaya juga. Atau ada sedikit titik, satu titik teman-teman, satu titik dalam hati saya aku percaya, artinya teman-teman, aku bukan orang Muslim, atau orang itu bukan orang Muslim. Nabi Ibrahim lepaskan diri langsung lepaskan diri saat lihat matahari sudah pergi, saat lihat bulan sudah pergi. Oke. Saatnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan jalan benar kepada Nabi Ibrahim. Apakah jalan benar kepada Nabi Ibrahim itu jalan lurus yang Allah Subhanahu Wa Taala kirim kepada Nabi Ibrahim? Bukan jalan lurus. Yang bilang jalan lurus bilang ke dia, kamu tidak faham Al-Quran. Yang bilang jalan lurus Allah kasih ke Nabi Ibrahim, bukan. Kenapa? Aku sebutkan kenapa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Al-Quran Al-Karim teman-teman. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. bahwa Nabi Ibrahim, lihat teman-teman, bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi hanifan musliman. Hanifan teman-teman apa? Kalau kita bilang wallahi orang hanifan, cenderung. Kalian tahu cenderung itu izin absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Huda. Kalian tahu teman-teman cenderung? Tahu nggak? Waalaikumsalam. Cenderung itu orang yang gitu teman-teman. Allah yang sebutkan, bukan saya sama sekali. Cenderung. Oke. Kenapa? Allah sebutkan dalam surat, aku lupa surat itu apa teman-teman, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Itu teman-teman di surat Ali Imran. Oke? Surat Ali Imran ayat nomor 67. Bentuk. Oke? Kami sudah mengerti cenderung Ustaz. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat nomor 67, sebutkan apa teman-teman? Ayat ini bahwa Nabi Ibrahim bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi dia Hanif Muslim yang bukan lurus, Muslim yang begitu, yang cenderung ya teman-teman, cenderung. Izin left lagi. Oke. Bukan di jalan yang lurus. Tidak artinya, waalaikumsalam, tidak artinya jalan lurus itu jalan tidak baik. Bukan begitu. Bukan. Tapi harus kamu paham kondisi yang ada saatnya. Oke? Banyak orang wallah tidak paham kondisi, tapi bisa kasih hukum ke orang lain. Jangan, nggak boleh itu. Allah tidak suka. Allah benci. Jangan berpikir doa kamu terjawab jika kamu wallah tidak tahu kondisi orang, terus kamu wallahi langsung kasih hukum. Jangan teman-teman. Oke? Yang terjadi teman-teman seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini walakin hanifan musliman, artinya teman-teman di jalan cenderung dan muslim. Bagaimana Ustaz ini? Kita belajar bahwa bahwa jalan lurus itu jalan yang terbaik. Betul, jalan terbaik. Betul. Tapi lihat kondisi dulu. Oke? Kapan kita bisa bilang wallahi ini jalan lurus? Jika orang-orang, lihat teman-teman, fokus sama saya tolong ya, karena ini tidak mungkin semua faham. Tidak mungkin semua akan faham ini. Tidak mungkin. Itu tidak disebutkan di sana juga di Al-Quran Al-Karim, tidak disebutkan di dalam buku tafsir mereka. Aisyah, waalaikumsalam. Kalian harus tahu, Allah sebutkan di Al-Quran Al-Karim bahwa Nabi Ibrahim bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi hanifan musliman. Hanifan artinya di bahasa Arab teman-teman, balik mautahu ini balik ki mu'jam.
Terjemah, mu'jam, bukan ke buku tafsir. Hanifah musliman di jalan yang cenderung teman-teman. Bukan jalan lurus. Padahal Allah sebutkan di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Fatihah, betul tak? Siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Tapi bedanya apa teman-teman? Kalau tanya orang lain, bas dia nggak paham. Bedanya apa? Di surat Ali Imran, Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia di jalan cenderung itu dan muslim juga. Kenapa? Karena jalan lurus di saatnya teman-teman, atau dalam kondisi Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Ibrahim, kondisi mereka atau kebanyakan kaumnya ikut satu jalan, dan mereka bilang bahwa jalan itu jalan mustaqim. Mereka bilang bahwa ini satu mustaqim, ini jalan yang lurus. Mereka teman-teman, jalan mereka jalan lurus di mata mereka. Oke? Lurus kenapa? Karena kebanyakan ikut satu jalan ayahnya Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Ibrahim. Saatnya di sana mereka ikut satu jalan. Apa? Percaya sama berhala, beribadah kepada berhala teman-teman. Seperti ini. Di mata mereka ini jalan mustaqim. Jalan itu juga jalan mustaqim di mata kaumnya, dia sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala lihat bahwa Nabi Ibrahim ini saat kaumnya percaya bahwa berhala itu Tuhan mereka, Nabi Ibrahim tidak percaya. Yani Nabi Ibrahim keluar dari jalan mereka. Mereka berpikir bahwa itu jalan lurus, tapi Nabi Ibrahim mundur. Atau bukan mundur, Nabi Ibrahim cenderung teman-teman, berarti jalan cenderung, yani tidak ikut mereka. Kenapa? Karena fikiran mereka bahwa ini jalan mustaqim juga. Ini jalan mustaqim atau jalan lurus. Faham? Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang tentang Nabi Ibrahim apa? Bahwa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi hanifan, cenderung dan muslim. Yani muslim dan cenderung teman-teman. Bagaimana dia? Kita tadi bilang karena tidak ikut apa yang ayahnya dan kaumnya ikut. Apa yang ayahnya dan kaumnya itu ikut teman-teman? Jalan itu mereka berfikir, yani mereka percaya dengan berhala, atau wallahi mereka beribadah kepada berhala. Jadi mereka berfikir bahwa berhala itu atau jalannya yani jalan ini jalan lurus. Mereka berfikir setiap kaum, setiap kelompok, setiap mazhab mereka berfikir mazhab mereka yang lurus. Berfikir mazhab mereka yang lurus. Semua jalan Allah tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang atau kelompok yang guna kebanyakan orang, yani misalnya ada mazhab teman-teman, setiap mazhab berfikir bahwa wallahi mazhab yang lain salah, mazhab mereka yang benar. Mereka berfikir seperti ini. Padahal Allah sebutkan di Al-Quran Al-Karim, in hiya illa asma'un samaitumuha, bahwa ini nama-nama ini bukan dari Allah, ini dari kalian, dari kakek kalian. Bukan saya yang bilang. Berfikir sedikit dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bilang bahwa Nabi Ibrahim ikut jalan cenderung atau cemburung teman-teman? Cenderung. Oke, jalan cenderung. Kenapa? Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ada berlebihan, ada kekurangan, tapi jangan di jalan Allah. Jangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan wallahi kalau kita berfikir misalnya bahwa jalan Allah masih kurang, atau agama Allah masih kurang, kita ingin isi dari mana? Dari mazhab. Itu jangan sama sekali teman-teman. Kenapa jangan? Karena bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala saat kirim banyak ayat, bukan hanya untuk orang kafir. Bukan hanya untuk orang kafir, untuk orang muslim juga. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran Karim Bismillahirrahmanirrahim tentang salat. Atau tentang salat ini teman-teman nanti kita membahas. Dia insyaallah sebentar lagi kita membahas tentang salat. Cuma teman-teman, jalan Allah Subhanahu wa taala saat melihat semua orang ikut satu jalan, di mata mereka ini jalan yang lurus, tapi kamu tahu Allah kasih kamu apa? Allah kasih kamu nikmat ini apa? Bahwa kamu sudah tahu mana jalan Allah. Jadi kamu wallahi cenderung teman-teman. Cenderung teman-teman. Cenderung dari mereka. Kamu sudah jauh dari mereka.
Tidak artinya kita tinggalkan wallahi mereka tahu kita tidak menghormati mereka. Menghormati mereka cuman tentang Allah jangan apa? Jangan main. Kita jangan main dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidupnya dan tuntunannya Nabi itulah jalan lurus yang kita fahami Ustaz. Oke. Kita faham juga, aku juga belajar begitu bahwa ini jalannya mereka jalan lurus. Oke? Aku di sini mau tanya, ya ukhti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat nomor 67 bahwa Nabi Ibrahim ikut jalan cenderung. Kenapa? Cenderung, cenderung teman-teman. Jalan cenderung. Kenapa Nabi Ibrahim tidak ikut Shiratal Mustaqim? Oke, ikut cenderung itu. Kenapa teman-teman? Pertanyaan ini. Allah sebutkan bahwa Nabi Ibrahim begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Nabi Ibrahim di jalan cenderung dan Muslim juga. Muslim. Bukan Nasrani, bukan Yahudi. Habaib, waalaikumsalam Ibu. Kurang faham Ustaz. Oke. Kita belajar bahwa terangkan Yunus. Teman-teman fokus sama saya, harus kalian paham ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fatihah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, cenderung maksudnya lebih ke muslim. Lebih ke muslim daripada jalan mereka. Artinya jalan itu artinya jalan al-mustaqim, siratal mustaqim itu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Oke? Kenapa? Karena jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus keluar dari semua itu. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kebanyakan bilang bahwa mazhab mereka, misalnya, ada di sini Ukhti Linda misalnya, gak tahu Ustaz karena pada waktu itu Al-Quran belum turun. Oke, tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim. Allah kirim ayat kepada Nabi Ibrahim. Allah kirim banyak ayat ke Nabi Ibrahim. Walaupun tidak ada Al-Quran saatnya, tapi Allah kirim ayat. Allah kirim ayat teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Quran Al-Karim setelah Nabi Muhammad datang dan Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam cara atau dalam cerita tentang Nabi Ibrahim. Termasuk ayat ini yang tadi saya sebutkan. Apa? Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi hanifan muslimah. Cenderung teman-teman dan muslim. Artinya apa? Makanya teman-teman lihat kondisi dulu. Jalan Allah Subhanahu wa taala jalan lurus, tapi bukan jalan mereka. Mereka berfikir setiap mazhab, aku bilang berfikir dia jalan lurus seperti kaum Yahudi. Yahudi berfikir bahwa mereka apa? Bahwa mereka anak Allah. A'udzubillah. Mereka berfikir seperti ini. Mereka berfikir bahwa mereka teman-teman cenderung muslim. Betul ya akhti? Betul. Jadi kenapa Allah sebutkan bahwa Nabi Ibrahim begitu? Tidak bilang Allah tidak sebutkan bahwa Nabi Ibrahim di jalan yang lurus. Tidak, Allah sebutkan bahwa Nabi Ibrahim di jalan cenderung muslim gitu. Kenapa? Artinya teman-teman kita lihat kondisi. Di sini sekarang di zaman kita ya teman-teman, zaman Nabi Ibrahim, karena kaumnya kebanyakan hampir semua ikut satu jalan saja. Mereka beribadah kepada berhala. Dan mereka berfikir bahwa berhala itu Tuhan mereka. Jadi mereka percaya bahwa apa? Mereka percaya bahwa apa yang mereka melakukan ini dalam jalan lurus, dalam Shiratal Mustaqim. Mereka berfikir seperti ini. Aku tadi bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran Al-Karim, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Apa artinya teman-teman? Setiap kelompok apa yang mereka punya, mereka senang bahagia. Faham enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini aku di sini teman-teman sebutkan ayat dari Al-Quran Al-Karim, tidak bilang wallahi ulama itu bilang apa? Aku menghormati semua. Cuma kalau tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Kita harus lepaskan diri
Supaya Allah Subhanahu wa taala membagi kalian, membagi saya tahu, lepaskan diri, ikhlas sama Allah. Oke? Begitu teman-teman. Di saatnya teman-teman. Di saatnya Nabi Ibrahim lihat semua kaumnya, yani kebanyakan atau hampir semua mereka ikut satu jalan. Mereka berpikir bahwa jalan itu jalan lurus. Mereka yang berpikir begitu. Oke? Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an Karim bahwa padahal mereka berpikir bahwa mereka dalam jalan lurus, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Ibrahim di jalan cenderung, teman-teman. Tidak artinya jalan cenderung ini tidak baik. Oke? Cenderung itu maksudnya karena kondisi Nabi Ibrahim saatnya semua kaumnya itu, semua kaumnya itu teman-teman ikut jalan itu dan mereka berpikir bahwa jalan itu jalan yang benar, yang lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang ke Nabi Ibrahim, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Karim bahwa Nabi Ibrahim tidak ikut jalan lurus mereka, yang di mata mereka itu lurus, tidak ikut Nabi Ibrahim. Tapi Allah bilang bahwa Nabi Ibrahim ikut jalan cenderung itu. Kenapa? Karena jalan itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bilang semua jalan atau jalan aku ini jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau benar. Di zaman ini teman-teman, misalnya di zaman ini setiap kaum, setiap mazhab, setiap kelompok mereka ikut, yani jalan mereka berpikir bahwa jalan mereka itu jalan yang lurus. Semua. Tanya orang Syiah bilang jalan kita jalan yang lurus. Tanya orang Sunni, jalan kita jalan yang lurus. Tanya orang Salafi, jalan kita jalan yang lurus. Tanya orang enggak tahu apa, jalan kita jalan yang lurus. Gitu teman-teman mereka. Pasti itu terjadi di mata kalian. Yani kalian semua faham ini. Jadi harus sekarang wallahi teman-teman, harus sekarang wallahi kita ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya kita ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Mau lepaskan dari sekarang. Oke? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Karim, "Kullu hizbin bima ladayhim farihun." Setiap hizb artinya kelompok. Setiap kelompok dengan apa yang mereka punya, mereka bahagia. Baca ayat ini di Al-Qur'an Karim. Betul ya ukhti Ustazah Adiba, kamu tahu kan? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok dengan apa yang mereka punya dari ilmu, dari pikiran, apa saja teman-teman, mereka bahagia karena mereka punya itu. Mereka berpikir kita, yani Bani Israel teman-teman, Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka kata apa teman-teman? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an Karim bahwa Bani Israel mereka bilang apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami, mereka bicara seperti ini, bahwa kami tentang Bani Israel, kami anak-anak Allah dan sayangnya Allah, yani yang Allah sayang sama mereka. Mereka bicara seperti ini. Apakah itu benar? Ya Habib, ya فهد الله يرضى عليك اخوي. لا حد يعلق جماعه الخير، بس انا قاعد بطلع في تعليقات الناس. الله يرضى عليكم. بعدين موضوع القستان. اوكي؟ begitu teman-teman. Jadi kapan kita bisa bilang wallahi ini jalan Allah Subhanahu wa taala? Bani Israel teman-teman cakap begitu juga. Mereka bicara begitu. Padahal zaman itu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, saatnya yang ikut Nabi Musa, ikut syariat atau millah Yahudi atau syariat Yahudi, ikut Nabi Musa benar-benar dalam syariat Yahudi, masuk surga. Zaman itu, masuk surga. Faham? Jadi tidak selalu apa yang kita ingin, oke? Tapi Ustaz itu disebutkan di buku tafsir. Gimana aku bisa percaya Ustaz sama kamu? Makanya aku bilang tidak bisa percaya sama saya, jangan percaya. Tapi lepaskan diri dari itu. Lepaskan diri dari itu dan minta sama Allah. Ya Allah, saya mau tahu. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala lihat kamu. Niat kamu baik, benar, wallahi mau tahu, mau belajar. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di depan kamu. Menunjukkan. Dulu saya tidak percaya dengan ini. Subhanallah, berang Gaza menjadi alasan.
Aku cari. Allah setiap hari kasih saya tanda, jalan yang benar, jalan yang lurus. Wallahi tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang sudah dapat informasi atau dapat wallahi ilmu tentang jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bukti dari Allah dan dari Rasulullah yang sahih dan langsung, wallahi teman-teman akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak ikut. Oke? Kita pernah berapa kali bilang jangan hitam atau jangan putih, wallah cari mana hitam atau putih. Oke? Atau jangan wallahi di tempat abu-abu. Khalas, mau yang putih silakan, mau yang hitam silakan. Jangan, aku nggak percaya. Ya, itu belum masuk akal. Oke, ada sesuatu belum masuk akal. Cari. Tapi lepaskan diri supaya Allah Subhanahu wa taala apa? Kasih kamu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa kasih Nabi Ibrahim, bisa kasih tahu Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ya menurut kalian, kalau Nabi Ibrahim masih percaya bahwa matahari itu adalah Tuhannya dan dia mau cari mana Allah, mau cari lagi mana Allah, tapi dia masih dalam hatinya masih percaya bahwa matahari itu Tuhannya. Apakah kalian berfikir Nabi Ibrahim atau Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan membantu Nabi Ibrahim tahu jalan yang benar jika Nabi Ibrahim dalam hatinya masih ada atau masih percaya sama matahari, bahwa matahari itu Tuhannya. Aku di sini mau tanya teman-teman, aku di sini tanya, silakan jawab. Kalian berfikir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu Nabi Ibrahim, membuat dia nabi jika Nabi Ibrahim percaya atau dalam hatinya percaya bahwa Tuhannya itu matahari? Kalian berfikir teman-teman Allah akan membantu Nabi Ibrahim? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim saat mencari Allah Subhanahu wa taala, lihat matahari, katanya ini Tuhan saya. Tapi saat matahari teman-teman kalau sudah pergi, dia lepaskan diri langsung. Dia lepaskan diri. Bilang itu bukan Tuhan saya. Karena sudah pergi matahari, Allah tidak pergi. Oke? Cari bulan. Saat bulan datang, katanya ini Tuhan saya. Tuhan pergi atau bulan pergi teman-teman, katanya apa? Ini bukan Tuhan saya. Saya mencari lagi mana Tuhan saya. Begitu. Makanya Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu kita. Allah tidak mungkin membagi tahu kita kebenaran, membantu kita dalam ilmu ini teman-teman dan menolong kita kalau kita tidak melepaskan diri. Lepaskan diri dulu. Dari apa teman-teman melepaskan diri? Dari semua mazhab kelompok. Semua itu. Lepaskan diri total dengan ikhlas. Allah lihat ikhlasnya. Oke? Allah lihat ikhlasnya. Baru Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti. Oke? Tapi orang yang masuk di jalan ini teman-teman, orang yang masuk dalam jalan ini jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima kita semua ya Rabb, Allahumma amin. Tidak mungkin dia santai gitu teman-teman tanpa ada ujian besar. Beberapa ujian. Allah ingin filterin semua yang masuk jalan ini, mau masuk jalan ini, difilterin teman-teman. Difilterin. Siapa yang tetap kuat, siapa yang masih percaya, siapa yang mundur, siapa orang yang keimanannya mulai berkurang. Oke? Di mata Allah Subhanahu wa taala orang saleh atau bukan saleh itu bukan hanya karena dia hafal Al-Quran atau karena dia wallahi hafal semua buku tafsir atau hafal semua buku hadis. Bukan teman-teman. Ini bukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala jika ingin membuat orang saleh, orang yang berdosa, orang yang berdosa, lagi orang yang berdosa, lagi orang yang berdosa. Kenapa? Lihat contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman-teman. Nabi Muhammad
bersabda di hadis syarif bahwa di akhir zaman saat Mahdi keluar, katanya sahabat Rasulullah, katanya ini bagaimana orang saleh ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bicara apa teman-teman? Bahwa seorang Nabi Mahdi ini dia seorang saleh, tapi dia seperti kalian biasa. Seperti kita, biasa manusia, punya berdosa. Dia cari rezeki, kadang-kadang kalah, kadang-kadang dapat rezeki, kadang-kadang kondisinya tidak baik, kadang-kadang kondisinya baik, kadang-kadang dia berdosa, kadang-kadang dia taubat. Begitu. Sampai Allah dalam suatu waktu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke dia hidayat, siapkan dia. Tapi karena orangnya itu walaupun dia berdosa, walaupun dia wallahi seorang biasa seperti kita, tapi dia apa ya teman-teman? Dia melepaskan diri. Melepaskan diri. Khalas Allah yang menjaga dia dari semua fitnah ini, fitnah mazhab, fitnah kelompok. Ini Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Kenapa? Karena di mata Allah Subhanahu wa taala fitnah ini lebih besar daripada fitnah wallahi kamu misalnya melakukan misalnya dosa. Kenapa? Karena jika kita teman-teman, kenapa? Karena jika kita wallahi ingin mengajari orang tentang jalan Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita apa yang kita dapat dari Allah dan Rasulullah saja. Tapi kita, Masya Allah, kita menunjukkan mereka buku tafsir. Yang mau baca, bisa baca buku tafsir ini. Insya Allah semua makna di Al-Quran Karim dibahaskan di mana? Dibahas dalam buku tafsir ini. Rizal Waalaikumsalam. Itu salah teman-teman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saat turunkan Al-Quran Karim melalui Jibril alaihissalam ke Nabi Muhammad, Allah tidak turunkan buku tafsir. Ya Ustaz, tapi bukan itu alasannya Ustaz. Tidak artinya kalau Allah tidak turunkan buku tafsir, artinya kita tinggalkan semua buku tafsir. Harus begitu. Nah, bukan ya Ustaz, bukan begitu ya. Karena buku tafsir ini membantu kita, membantu kalian, membantu kita misalnya buku tafsir itu. Yani kalian suka atau kita semua suka tetap di dalam, maaf teman-teman, aku bicara tentang saya atau seorang pun suka tetap dalam lingkungan mereka sendiri, lingkungan yang dibikin oleh mereka. Itu di mata kita wallahi itu lebih baik. Banyak contoh kalau kalian mencari, banyak contoh tentang kita pernah membahas bahwa mereka bikin hadis, ada beberapa hadis yang palsu. Ya Ustaz, tapi bukan semua buku tafsir itu begitu. Sama semua di bawah nama besar, namanya tauhid. Ilmu tauhid. Saya pernah bilang ilmu tauhid itu teman-teman di Al-Quran tidak pernah disebutkan. Membawa dari mana? Membawa dari mana? Semua membawa dari mereka sendiri. Ilmu kata aja, nama ilmu tauhid tidak pernah disebutkan di Al-Quran Karim. Kalau pernah disebutkan di Al-Quran Karim, silakan kasih saya wallahi lihat. Rasulullah pernah sebutkan? Tidak pernah sama sekali sebutkan ilmu tauhid. Jadi kita bagaimana kita bisa wallahi kita tambahkan misalnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Gak cukup misalnya? Gak cukup? Tidak cukup untuk kita wallahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mama Zahra Waalaikumsalam. Aku di sini teman-teman, tanya diri saya sebelum tanya kalian. Saat ada 3 orang saleh yang baik datang kepada Rasulullah SAW, mereka bilang, wahai Rasulullah, tolong ya Rasulullah, kita ingin amalan saleh lain selain apa yang kita belajar dari engkau ya Rasulullah. Rasulullah bilang, untuk apa? Mereka bilang, karena kita merasa ini enggak cukup. Amalan yang terbaik ini, amalan saleh ini semua kita selalu melakukan. Tapi kita butuh amalan lagi, amalan saleh lagi ya Rasulullah. Mengajar kita ada amalan lain kita bisa melakukan supaya dapat supaya menjadi orang yang saleh banget. Yang pertama bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya puasa, yang pertama katanya saya bersolat setiap malam dari malam sampai pagi, sampai salat subuh, solat setiap hari, tidak istirahat. Yang kedua,
Katanya dia selalu puasa. Oke? Selalu dia puasa. Oke. Selalu yang kedua katanya dia bilang kepada Rasulullah, dia selalu puasa. Selalu puasa dia. Tidak pernah berhenti. Yani misalnya teman-teman sampai buka puasa hampir maghrib, kalau sudah teman-teman gitu. Hari kedua puasa lagi. Ketiga selalu dia puasa. Yang ketiga katanya dia wallahi dia duduk santai, dia tidak dia mencari ilmu, jalan ilmu ini membuat dia tidak mau nikah sama sekali teman-teman. Rasulullah bilang kepada mereka, Rasulullah melarang mereka begitu. Rasulullah cari hadis syarif ini teman-teman. Rasulullah melarang mereka begitu. Kata kepada mereka, kalian tidak cukup amalan saleh, amalan baik yang saya melakukan atau sunnah saya tidak cukup kepada kalian. Supaya kalian cari tambahan. Rasulullah bilang kepada mereka, kalian salah. Kenapa? Karena Rasulullah bercerita tentang dirinya bahwa Rasulullah salat dan istirahat. Salat dan istirahat biasa. Karena yang pertama katanya Yang pertama bilang bahwa dia salat tidak pernah istirahat. Dari malam tahajud sampai pagi. Tapi Rasulullah bilang kepada dia, aku salat setiap malam tapi istirahat aku. Oke, istirahat. Oke, yang kedua katanya Katanya dia selalu puasa. Setiap hari puasa. Rasulullah bilang ke dia, aku puasa dan kadang-kadang buka puasa, tidak puasa. Sunnah, Senin, Kamis, begitu puasa. Oke, tidak harus saya selalu puasa. Yang ketiga, Rasulullah bilang kepada yang ketiga, bilang bahwa aku seorang nabi. Rasulullah bicara bahwa dia seorang nabi. Aku wallahi nikah sama wanita-wanita. Tidak artinya wallahi ibadah ini membuat kita wallahi menjauh dari sunnah Rasulullah. Mau ikut sesuatu bukan dari sunnah Rasulullah supaya supaya subhanallah, supaya menjadi amalan kamu ini lebih besar daripada amalan Rasulullah. Amalan mereka begitu. Rasulullah biasa. Rasulullah SAW ini yang bahasa Rasulullah yang luar biasa teman-teman. Tapi aku bilang Rasulullah sunnahnya kita semua tahu. Saat dia wallahi mau salat, Rasulullah juga istirahat. Tidak harus salat setiap malam teman-teman, dari misalnya dari malam sampai dari malam sampai pagi misalnya. Dia ambil istirahat. Saat mau puasa, wallahi dia juga satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Ini sunnahnya Rasulullah misalnya, atau setiap Senin Khamis gitu, atau wallahi setiap berapa waktu gitu, atau 10 hari pertama min Dzulhijjah misalnya. Ini sunnahnya Rasulullah. Mereka bilang kita ya Rasulullah mau tambahan. Ya Rasulullah SAW tidak suka. Makanya teman-teman, jika kita ingin seorang menjadi antara hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala atau dalam hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala dia tetap seorang. Tidak artinya teman-teman kita benar walaupun dia orang ulama, walaupun dia seorang ulama. Kenapa? Karena jalan Allah Subhanahu wa taala murni. Pengen kamu yang berdoa, kamu yang salat. Kalau kamu wallahi mau masuk melalui mazhab atau melalui baca atau melalui buku tafsir teman-teman, sekalian aja cari orang yang teman-teman salat kepada kalian, khalas sudah. Yang kalian duduk santai, jangan salat. Seorang lain yang datang untuk di sini dan dia salat, misalnya niatnya salat ini yang dari kamu, dari saya misalnya. Aku membawa orang, silakan di sini salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kamu ini salat untuk aku ya, atau dari aku gitu. Paham teman-teman? Bukan begitu. Jangan agama Islam menjadi seperti ini teman. Allah menjaga pasti. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam teman-teman. Tapi tidak artinya teman-teman wallahi misalnya saya salahkan semua orang. Tidak. Orang-orang yang tidak faham tentang mazhab dan kelompok dan dia tidak ikut apa-apa teman-teman. Dia salat, dia zakat, khalas biasa. Dia hidup wallahi normal, itu di mata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada orang muslim, seorang ulama yang muslim yang menunjukkan jalan
bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan tafsir, maksud aku buku tafsir, buku tauhid, ilmu tauhid. Padahal yang bikin ilmu tauhid itu dia orang benar-benar dia wallahu a'lam di mata saya dia musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya apa? Yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia membunuh banyak orang muslim. Kalian cari informasi tentang dia. Cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Karim, "Maka Ibrahim Yahudi wala Nasraniyan," bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi hanifan muslimah. Hanifan muslimah teman-teman tadi kita bilang cenderung Muslim atau Muslim cenderung gitu, Muslim cenderung atau cenderung Muslim. Kenapa teman-teman? Karena saat kaumnya ikut jalan itu, jalan kepada berhala, dan mereka berfikir wallahi jalan itu jalan lurus, dia keluar dari jalan itu. Kenapa keluar teman-teman? Karena dia lihat bahwa ini bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tidak butuh orang cerdas, cuman faham ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, zaman ini teman-teman, kebanyakan orang berfikir bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala melalui mazhab atau melalui tafsir, buku tafsir. Artinya Rasulullah tidak pernah masuk jalan lurus. Artinya begitu. Kalau kita mau berfikir atau kita mau percaya bahwa jalan ini jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Salafi, jalan Syiah itu jalan yang lurus di mata kita, artinya Rasulullah tidak ikut jalan lurus, kan? Kalau kita enggak usah bukan begitu, lah begitu, harus begitu. Kenapa? Karena kalian atau kita saat berfikir seperti teman-teman, jangan ada mainan di agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan ada mainan di agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah lurus. Tapi lurus di saat semua orang ikut. Jangan Allah cenderung itu teman-teman, cenderung itu kenapa? Kadang-kadang cenderung kenapa? Karena saat semua orang berfikir bahwa jalan mereka jalan lurus, jalan Allah bukan itu. Jalan itu teman-teman, yang cenderung. Itu maksudnya ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi dia di jalan cenderung, Muslim cenderung teman-teman. Oke, paham sekarang kenapa teman-teman? Paham? Oke. Bukti yang kedua teman-teman tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Karim tentang supaya kalian faham bahwa teman-teman bahwa jalan lurus ini teman-teman, syaitan selalu mengganggu jalan lurus. Yani syaitan misalnya teman-teman mengganggu seorang Nasrani, tapi mengganggu 100,000 orang Muslim. Dia tidak kasih waktu lebih ke orang Nasrani misalnya atau orang Yahudi. Enggak, dia beri ke orang Muslim. Kebanyakan datang ke orang Muslim. Kenapa? Biar mengganggu orang Muslim dari jalan lurus. Oke. Buktinya bahwa ada mainan dalam jalan lurus ini teman-teman dari orang-orang, bukan dari Allah. Jalan Allah Subhanahu wa taala jalan lurus yang baik. Tapi kapan ini jalan Allah Subhanahu wa taala jalan lurus ini kapan jalan Allah Subhanahu wa taala ini jalan lurus teman-teman? Jika orang-orang Muslim semua ikut satu jalan, jadi jalan lurus. Tapi orang-orang Muslim kebanyakan teman-teman tidak ikut jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini, tidak artinya teman-teman jalan Allah Subhanahu wa taala ini teman-teman tidak lurus. Lurus, tetap lurus, tapi tetap lurus teman-teman. Tetap lurus. Cuman Allah Subhanahu wa taala teman-teman tidak ingin jalannya sama dengan jalan yang difikirkan orang tinggalkan sunnahnya Rasulullah atau Al-Quran Al-Karim. Maksud saya saat semua orang atau semua kaum Nabi Ibrahim alaihissalam berfikir bahwa jalan mereka jalan lurus, Allah sebutkan bahwa jalannya jalan itu cenderung teman-teman, cenderung. Tidak artinya bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lurus teman-teman. Ihdina siratal mustaqim teman-teman itu di akhirat juga ada. Harus kalian faham. Tapi iblis dikasih laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini saat dia bilang, Allah berfirman di Quran Karim, saat Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala tanya iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak bersujud kepada Nabi Adam? Disebutkan di Al-Quran Karim, ayat Rahman waalaikumsalam. Kenapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam? Iblis bilang apa teman-teman? Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Yani ya Allah, engkau ciptakan saya dari apa? Dari api.
Ciptakan Adam dari tanah, dan aku harus bersujud. Dia kenapa? Karena sombong. Lalu dia apa bilang teman-teman? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk untuk mereka di mana? Di jalan kamu yang lurus ya Allah. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk untuk mereka di mana? Di jalan kamu yang lurus ya Allah. Mengganggu dalam jalan lurus kita teman-teman. Artinya di mana kita tetap lurus tapi kayaknya ada gangguan. Jika kita ikut wallahi mazhab itu, artinya sudah terganggu kita. Yani aku mau faham teman-teman, iblis bicara seperti ini. Oke? Dan Allah Subhanahu wa taala saatnya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Al-Karim apa? Katanya ke iblis, la aghfiranna lahum ma damu yastaghfirun. Bahwa wallahi walaupun kamu mengganggu dalam jalan lurus saya, mengganggu orang-orang muslim, tapi saya akan tetap maafkan mereka, menghapus dosa mereka selama mereka beristighfar, bertaubat. Faham? Yani Allah Subhanahu wa taala bicara di Al-Qur'an Al-Karim atau sampaikan kepada kita di Al-Qur'an Al-Karim bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang muslim cenderung teman-teman. Orang muslim cenderung, bukan jalan mustaqim. Tentang iblis, saat dia sebutkan tentang iblis, katanya apa iblis? Iblis bilang apa? Ya Allah, aku akan duduk untuk mereka. Di mana? Di jalanmu yang lurus ya Allah. Di saat laqadanna lahum siratakal mustaqim. Faham? Tidak ada yang sebutkan seperti ini teman-teman. Tidak artinya wallahi saya misalnya wallahi di sini aku cuma di sini teman-teman, sumpah saya menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada saya. Apa yang saya faham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan lurus yang di mata kita ini jalan yang benar, Allahu a'lam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak ayat di Al-Qur'an Al-Karim. Aku pernah sebutkan juga apa yang Allah sebutkan. Aku pernah teman-teman di sini sebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman bahwa orang-orang atau kebanyakan orang yang ikut mereka berfikir mereka yang benar, Allah berfirman di Al-Qur'an Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak pakai otak atau tidak berfikir. Aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka tidak suka jalan hak. Allah yang berfirman, aktsaruhum la yafqahun. Kebanyakan mereka tidak faham. Begitu teman-teman. Tidak artinya wallahi Ustaz jalan kamu ini benar-benar ya Ustaz 100.000% bahwa jalan kamu ini jalan benar. Aku di sini mau bilang ya ukhti dan semua teman-teman di sini bahwa aku percaya bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala 1000% jauh dari jalan mereka. Tapi Ustaz, masih ada kebaikan dalam itu. Yani walaupun ada kesalahan tetap ada kebaikan juga. Tapi jangan main di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang dari Allah dan Rasulullah dengan ikhlas. Allah tidak mau kamu melakukan berlebihan. Allah tidak mau berlebihannya kamu. Allah tidak mau. Ya Allah, aku mau buat setiap hari dari pagi sampai malam. Ya Allah. Akhirnya wallahi ambil hak anak yatim. Atau misalnya muncul donas atas nama anak yatim, atas nama Palestina misalnya. Dia sholat dari pagi sampai malam. Ini bukan jalan Allah. Bukan sama sekali. Paham? Jalan Allah Subhanahu wa taala jalan murni. Allah Subhanahu wa taala sebelum masukin orang dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, Allah harus filterin dulu. Allah filterin. Oke? Ini teman-teman yang pertama kita membahas tentang jalannya Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Faham sekarang kalian? Faham Ustaz? Sehat-sehat ya insyaallah, barakallahu fikum dan semua sahabat kita. Ini yang pertama. Nanti insyaallah kalau pertanyaan lain insyaallah kita membahas. Ini tadi teman-teman saya sebutkan dengan ayat di Al-Qur'an Al-Karim. Tidak membawa sesuatu dari saya. Bukan. A'udzubillah. Oke? Ini yang pertama. Kita selesaikan teman-teman. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua teman-teman, salat. Apakah salat yang disebutkan di Al-Qur'an Al-Karim itu semua tentang salat itu itu salat yang kita tahu teman-teman, itu salat yang kita faham
Yang kita melihat bahwa Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Ustaz. Oke, kita membahas sekarang itu teman-teman. Kita pernah bilang bahwa Al-Quran Al-Karim tidak membawa satu makna. Yani ada satu ayat tidak membawa satu makna aja. Ada makna luas. Orang Muslim yang tetap dalam lingkungan mazhab itu, dia pasti akan tetap dalam satu makna aja. Ini maknanya begitu. Kata ulama itu, oh gitu ya. Ya udah, gitu. Susah faham. Bagaimana saya bisa berbaiki hubungan saya sama Allah Subhanahu wa taala dan faham tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala jika saya misalnya tidak buka hati kepada Allah, tidak melepaskan diri, keluar dari lingkaran ini, lingkungan ini teman-teman, hancurkan, keluar. Ya Ustaz, karena gak bisa. Saya ikut mazhab itu, aku gak bisa ikut begitu ya Ustaz. Keluarkan diri, lepaskan diri. Kenapa? Karena di mata kamu yang baik, yang lebih tinggi Allah atau Rasul atau wallahi seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak, seorang suami, istri, siapa? Allah. Kamu harus apa saja yang ingin kamu melakukan itu harus karena harus demi Allah dan demi Rasulullah. Oke? Allah Subhanahu wa taala teman-teman saat bilang ini yang benar, ikut, tutup mata ikut. Tapi aku ya Ustaz enggak tahu itu apa yang terjadi nanti. Jangan tahu. Ikut langsung. Ini jalan Allah. Tapi aku belum percaya Ustaz. Artinya aku tidak bilang teman-teman yang belum percaya tidak masalah. Lepaskan diri, doa Allah Subhanahu wa taala, lepaskan diri teman-teman benar-benar dan tetap doa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ikhlas, harus kalau datang ke Allah Subhanahu wa taala datang ikhlas 100%. 99% tidak boleh. Bukan aku yang bilang, Allah tidak terima. Oke? 100% teman-teman. Kenapa? Karena banyak kebenaran. Kita pernah membahas dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang. Tidak mungkin wallahi semua semua yang kita pernah membahas tidak mungkin itu ya Ustaz, mungkin itu salah juga ya Ustaz. Saat kita wallahi mau buktikan itu dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ya Ustaz, tapi ulama itu karena mereka faham lebih luas. Mereka faham atau tidak faham. Rasulullah lebih faham. Tapi Rasulullah tidak sempit wallahi tafsirkan semua ayat di Al-Quran Karim. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran Karim apa teman-teman? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, bahwa ini dengan bahasa Arab Al-Quran ini teman-teman. Oke? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa inna anzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Hudan wa rahmatan wa tibyanan likulli syai' teman-teman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang atau berfirman di Al-Quran Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini teman-teman menjadi penjelasan untuk segala sesuatu. Oke? Penjelasan untuk segala sesuatu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, tapi Ustaz bagaimana saya bisa ikut bisa wallahi faham dari kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang ada satu ayat datang ke kamu. Bagaimana datang ke saya? Misalnya aku pernah teman-teman, misalnya aku pernah ada sesuatu dalam hidup saya membuat saya sedih. Oke? Saya melakukan sesuatu baik, tapi wallahi dari hasilnya ada sesuatu buruk terjadi. Itu bukan buruk. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira kamu supaya Allah tahu kamu bagaimana. Oke? Dan yang sekitar kamu, jika mereka ada efek, wallahi Allah lihat niat mereka bagaimana. Tetap atau kabur atau mundur. Allah akan tahu. Jadi saatnya teman-teman, saat ada sesuatu seperti ini dalam hati saya teman-teman, wallahi karena saya melakukan sesuatu baik tapi akhirnya hasilnya wallahi tidak baik. Misalnya saatnya saya bilang mungkin Allah tidak terima, mungkin Allah tidak mencintai saya. Oke? Tapi wallahi teman-teman, saya buka subhanallah, saya buka buku Al-Quran, membawa buku Al-Quran teman-teman. Oke? Itu hari Jumat kayaknya.
Itu mungkin beberapa bulan yang lalu. Saya buka Al-Quran teman-teman, tiba-tiba aku buka, aku bilang aku mau baca apa saja, gitu. Wallahi teman-teman, aku buka, cuman buka saja teman-teman. Aku ambil dari tengahnya gitu, buka. Ada ayat, langsung mataku ke satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. La'alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini teman-teman, langsung mata saya, yang di pertama ayat saya baca. Saat buka itu teman-teman. Ayat itu bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, jangan takut. La takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wa antumul a'laun, dan kalian, posisi kalian lebih tinggi. Kalian yang hebat di mata Allah, yang posisi kalian lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, ini tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan ke kamu dalam kondisi kamu itu. Kenapa? Karena kamu faham ayat ini. Allah, kalau kamu ikut makna yang ditunjuk atau yang ada dalam buku tafsir, kamu tidak akan tahu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara sama kamu setiap detik. Allah bicara sama kita setiap menit, setiap detik. Dengan sesuatu terjadi, kelakuan, dengan mimpi, dengan ayat Quran, dengan nomor-nomor. Allah berbicara sama kita di setiap detik teman-teman. Tapi siapa yang bisa faham? Yang Allah Subhanahu wa taala bikin hati ini murni. Bagaimana? Lepaskan diri, balik ke Allah, niat ikhlas, Allah menunjukkan. Oke, saatnya teman-teman kalau saya ikut wallahi mazhab itu, mereka bilang bahwa ini karena ini dikatakan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ini karena orang-orang muslim yang dalam perang Allah, yang dalam perang, mereka bikin kita teman-teman dalam satu lingkaran saja, satu lingkungan saja. Keluarlah, faham ayat Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Kamu baca Quran, kamu faham setiap ayat ini bicara tentang kamu, tentang saya, tentang kamu, tentang kita semua. Lepaskan diri dulu. Oke? Jadi kemarin teman-teman, ada sesuatu mengganggu saya. Sesuatu di pikiran saya teman-teman mengganggu saya. Oke? Saya wallahi mau tahu, apakah saya apa yang saya wallahi melakukan itu, tapi ada keburukan ya Allah, ada keburukan dari orang-orang. Bagaimana ya Allah? Ada ayat yang sumpah demi Allah, buka langsung aku buka teman-teman HP ini mau mencari, yang aku mau buka di YouTube biasa saja, di YouTube saya buka YouTube, lihat video. Saat saya buka YouTube, langsung pertama video datang di depan mata saya, bukan saya bukan saya yang pencet, bukan saya yang klik, langsung keluar di depan saya teman-teman. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berfirman di ayat itu, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Artinya apa teman-teman? Artinya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Karena saya cara sebelum saya wallahi buka ya teman-teman YouTube misalnya, aku bicara ya Allah, semoga aku tolong ya Allah, semoga engkau ya Allah menolong saya, ya Allah menolong saya, ya Allah semoga saya menang ya Allah. Ada sesuatu hal teman-teman, ada sesuatu terjadi, jadi aku kemarin yang fokus sama itu. Oke? Wallahi teman-teman, sumpah demi Allah, saat saya tunggu pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, wallahi teman-teman, aku buka biasa YouTube, langsung ada video muncul di depan saya. Bilang apa? In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Tetapi jika Dia membiarkan kalian tanpa pertolongan, maka siapa yang dapat menolong kalian setelah itu? Sumpah teman-teman, aku tutup Quran itu, aku bersujud langsung. Bersujud teman-teman. Orang-orang yang mau lihat, karena aku bertanya teman-teman, Allah bercatan kita. Allah Subhanahu wa taala kirim tanda, kirim ayat. Kalau kamu faham ayat itu teman-teman, artinya apa? Dari mana? Dari buku tafsir atau melalui buku tafsir teman-teman, artinya kamu sudah masuk dalam lingkungan mereka.
lingkungan mereka. Harusnya bagaimana? Harusnya wallahi ini tadabbur, kalian harus tadabbur bagaimana teman-teman berfikir dengan ayat Al-Quran Karim ini. Percaya bahwa Allah bicara sama kamu selalu. Lepaskan diri yang pertama, lepaskan diri. Wallahi sumpah demi Allah teman-teman, Allah tanya saya kalau saya bohong, Allah tanya saya dan menghisab saya, masukin saya di jahannam kalau saya bohong. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala jalan beda dari apa yang kita belajar dari dulu tentang mazhab, tentang itu semua teman-teman kelompok. Wallahi itu bukan, wallahi bukan teman-teman. Wallahi saya tidak bicara seperti ini teman-teman karena wallahi saya percaya banget dengan diri saya. Aku enggak percaya sama diriku, tapi aku berbilang ya Allah tolongi saya, ya Allah tolongi saya, ya Allah menolong saya, ya Allah. Harus orang begitu teman-teman. Setiap ayat wallahi teman-teman, saat apa ya, aku di sini mau kasih tahu kalian, saat ada masalah terjadi teman-teman dan saya berfikir dan saya wallahi teman-teman sibuk dengan fikiran ini, fikiran masalah yang ada masalah teman-teman. Wallahi teman-teman, ada satu ayat di depan mata saya, sumpah bikin hatiku teman-teman apa? Seperti ada salju dalamnya, seperti ada apa? Ada es, ada sejuk teman-teman. Sejuk hati saya teman-teman. Lihat. Oke, tadi saya sebutkan. Ayat yang pertama saya melihat teman-teman, yakni karena kemarin teman-teman ada sesuatu dalam pikiran saya, jadi aku teman-teman menuntut sama Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pergi wallahi salat tahajud supaya aku doa Allah Subhanahu wa taala. Allah ini lihat niat kamu bagaimana. Allah, aku duduk biasa saja. Aku doa ya Allah, aku mau begitu. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, menolong saya ya Allah. Begitu sumpah. Ayat yang pertama teman-teman, lihat apa Allah Subhanahu wa taala berfirman apa Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, saya ambil screenshot. Wallahi teman-teman, saya ambil screenshot. Aku suka lihat tanda seperti ini teman-teman, ambil screenshot untuk tanda ini teman-teman, biar aku apa? Biar aku bisa mikirin gitu. Bentar ya teman-teman. Ini saya mau kasih lihat. Oke. Ayat yang pertama teman-teman, aku lihat mana ya? Ini teman-teman, aku ambil screenshot kemarin. Ini teman-teman. Iyansurkumullah teman-teman, apa artinya? Tadi saya sebutkan teman-teman. Iyansurkumullah. Tadi saya sebutkan artinya apa? Ini ayat yang pertama teman-teman. Oke. Ayat yang kedua, dalam satu malam saya bilang ya Allah, alhamdulillah ya Allah menolong saya ya Allah. Insyaallah saya yang menang ya Allah. Sumpah demi Allah. Setelah berapa jam teman-teman? 2 jam mungkin. Saya berdoa. Dan subhanallah, yani saya berpikir bagaimana yani ada sesuatu salah seperti itu terjadi membuat orang-orang misalnya wallahi yani akhlak mereka begitu. Ya Allah, kenapa akhlak mereka seperti itu? Apa yang terjadi teman-teman? Sumpah demi Allah ya teman-teman, ayat yang kedua aku buka tiba-tiba buka di TikTok, wallahi teman-teman, tiba-tiba ada ayat terjadi, ada ayat yang aku dapat. Ayat apa ini? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua teman-teman, ini foto teman-teman, ini foto. Ini ayat yang kedua teman-teman. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ teman-teman. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah teman-teman. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tanya mereka semua atas apa? Kelakuan mereka. Atas kelakuan mereka. Wallahi teman-teman, aku tanya diri sebelumnya, ya Allah, kenapa ada manusia begitu? Sumpah demi Allah, bukan teman-teman sosial media seperti. Artinya apa? Kalau saya wallahi percaya dengan buku tafsir teman-teman, artinya aku ambil satu makna dari buku tafsir, khalas tetap di fikiran saya. Aku nggak tahu bagaimana Allah bisa bicara sama saya. Aku nggak tahu bahwa tanda Allah bisa datang ke saya. Aku nggak tahu bagaimana.
Tapi karena lepaskan diri dulu ya teman-teman, baru balik ke Allah Subhanahu wa taala, atau balik ke Allah Subhanahu wa taala, lepaskan diri, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan Al-Quran ini teman-teman, kayaknya Al-Quran ini teman-teman kepada kalian, kepada saya. Sumpah. Rabbika lanas'alannahum ajma'in. Saat saya berpikir kenapa manusia bicara seperti ini, kenapa manusia melakukan seperti ini, kenapa ada manusia begitu, wallahi teman-teman, ayat ini tentang di depan saya. Ini ambil screenshot. Ini teman-teman, aku ambil screenshot kemarin. Ini screenshot. Screenshot ini kenapa? Karena aku mau, wallahi, sesuatu seperti ini, aku merasa Allah bicara sama saya, alhamdulillah. Jadi, aku saatnya apa teman-teman? Artinya apa ayat ini? فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah bersumpah bahwa Allah akan tanya mereka semua apa? Atas kelakuan mereka. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Atas kelakuan mereka Allah akan tanya mereka semua. Dan orang-orang yang faham, kita pernah bilang tentang tentang nomor itu bagaimana penting dalam kehidupan orang. Nomor itu teman-teman, nomor jumal. Kalian masih ingat berhitungan jumal teman-teman? Ayat ini menunjukkan berhitungan jumal untuk nama saya. Ini datang kepada saya benar 1000%. Ini teman-teman. Kalau kalian mau lihat di sini ayat ini teman-teman, nomornya berapa? 92 di sini. 92 teman-teman. Oke? 92. Aku nggak bisa menunjukkan maknanya apa 92, tapi ini punya hubungan dengan nomor jumal saya. Mungkin ada sahabat kita yang tidak tahu nomor jumal itu, tapi kita pernah membahas sebelumnya. Saya pernah membahas. Mau tahu Allah Subhanahu wa taala bagaimana, dan mau tahu Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bilang wallah ikut saya misalnya, tapi ikut bersama kita saudara dan saudari. Oke? Jazakumullah khair teman-teman. Tadi saya tadi saya teman-teman mau membahas tentang solat. Solat ini teman-teman, tidak semua yang disebutkan di Al-Quran Al-Karim teman-teman, nama solat disebutkan di Al-Quran Al-Karim artinya maksudnya solat yang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, bukan begitu teman-teman. Kenapa? Karena solat yang Allah Subhanahu wa taala ini kita faham teman-teman itu hubungan. Kenapa? Nama solat atau kata solat, kata ini atau nama ini teman-teman yang artinya solat, kata ini yang apa? Yang solat. Salat artinya apa? Artinya hubungan. Sekarang aku mau salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hubungan sama Allah. Aku wallahi teman-teman mau a'udzubillah, orang musyrik bersalat kepada berhala. Hubungannya sama berhala. Dia salah benar, tapi cuma saya menjelaskan makna saja. Menjelaskan makna dulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran Al-Karim banyak ayat tentang salat. Dan termasuk ayat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan beberapa dari ayat itu teman-teman kepada orang muslim. Tapi ustaz, orang muslim itu menjaga salat. Orang menjaga salat, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini kepada orang muslim. Kenapa? Ada makna. Allah ini kita faham. Makna apa? Fokus sama saya teman-teman, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala saat bilang berfirman di Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Aku faham dari ayat ini teman-teman bahwa salat ini teman-teman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat salat ini teman-teman kitaban mawquta dengan waktu yang khas. Yani salat asar ada waktunya, salat maghrib ada waktunya, begitu. Setiap salat ada waktunya. Aku percaya ini. Tapi apakah ini aja? Tidak. Tidak teman-teman. Kenapa? Karena orang yang mau berfikir inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang tentang orang-orang mukmin? Sini inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. 'Alal mu'minin Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa diwajibkan kepada orang-orang mukmin. Tapi ya Allah, kita faham bahwa orang mukmin dia menjadi mukmin karena salat, ibadah semua. Kenapa wallah diwajibkan kepada orang mukmin? Artinya ada sesuatu lain. Salat itu teman-teman bisa menjadi satu rahmi. Aku bisa faham dari ayat ini juga satu rahmi. Kita bilang hubungan kan? Satu rahmi itu hubungan juga. Faham? Oke. Jadi ya Allah juga hubungan satu rahmi itu juga itu untuk orang mukmin itu harus. Untuk orang tidak mukmin juga harus. Untuk orang mukmin tidak mukmin, untuk semua harus. Oke? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil musallin. Siksanya Allah kepada orang-orang yang bersolat. Orang mukmin, orang yang teman-teman yang ikut mazhab, dia dengar siksa kepada orang mukmin, bagaimana ya? Wailun lil musallin, kepada orang-orang yang bersolat. Bagaimana ya? Gak mungkin, artinya gak percaya sama Al-Quran dia. Nanti tapi enggak, ada apa? Ada makna lain beda. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Bahwa siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada bukan orang yang bersolat. Di sini teman-teman, tidak. Bagaimana aku bersolat? Allah panggil saya orang yang solat, tapi Allah bilang siksanya kepada kamu. Alladzina hum an salatihim sahun, bahwa mereka yang meninggalkan salat. Di mata orang kita, di mata kita teman-teman, kita paham dari ayat ini bahwa untuk orang yang bersolat tapi tidak menjaga salatnya misalnya, atau tidak selalu dia bersolat. Bukan hanya ini teman-teman. Artinya apa teman-teman? Kita bilang mungkin satu rahmi juga. Karena salat itu salat ini di Al-Qur'an Al-Karim artinya hubungan, bukan hanya salat yang kita wallahi bilang Allahu Akbar gitu, bukan hanya itu. Satu rahmi juga, akhlak baik. Kenapa? Karena salat bisa menjadi akhlak. Akhlak itu yang berbaik hubungan kamu sama orang. Betul enggak? Betul. Hubungan kamu sama keluarga, satu rahmi. Betul enggak? Betul. Jadi orang punya akhlak, pasti dia menjaga salatnya. Dan menjaga salatnya bukan hanya salat yang kita wallahi di jamaah atau sendiri. Enggak. Salat itu hubungan juga. Yani misalnya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah di sini teman-teman berfirman, bismillahirrahmanirrahim, siksanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang bersolat. Mereka yang sahun artinya teman-teman mereka yang tinggalkan salat, mereka tidak menjaga salat begitu. Padahal wallahu a'lam ada makna luas. Aku gak bisa bilang wallah itu yang makna yang benar atau tidak, tapi makna yang luas yang Allah menunjukkan kepada saya. Apa? Bahwa mungkin akhlak dan satu rahmi itu pasti, bukan mungkin, pasti. Kenapa? Orang tinggalkan satu rahmi. Bagaimana menurut kalian? Padahal Rasulullah mengajar kita menjaga satu rahmi. Rasulullah SAW teman-teman bilang menjaga satu rahmi. Gimana? Satu rahmi ini teman-teman, ini makna yang luas. Dalamnya ada salat. Bagaimana teman-teman? Bagaimana ustaz kamu? Satu rahmi melalui salat sama Allah Subhanahu wa taala. Melalui ziarah. Pergi ke tempat orang gitu, ketemu sama teman-teman, bicara sama wallahi sama ibu, maaf teman-teman. Bicara sama keluarga saya di teleponan. Namanya satu rahmi ini juga. Tapi yang putusnya satu rahmi, siksanya Allah kepada dia, bukan hanya kepada orang yang tinggalkan salat. Siksa Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang yang tinggalkan salat saja, kepada orang juga yang tinggalkan satu rahmi, yang tinggalkan salat di Al-Quran Karim bukan hanya salat yang seperti ini. Itu juga makna luas. Satu rahmi juga. Akhlak baik. Mungkin nanti Allah menunjukkan makna kepada kalian makna beda dari makna saya ini. Kenapa mungkin makna beda? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada saya mungkin dikit beda dari kalian. Kalian beda dari saya. Kebutuhan kita dari Al-Quran apa teman-teman? Allah Subhanahu wa taala isi melalui Al-Quran.
Allah isi dalam apa kebutuhan kita, tapi kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Yani misalnya misalnya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka Mustafa habibi. Allahumma amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala saat sebutkan ayat ini teman-teman, aqimis salah. Ya qama salat teman-teman. Tidak artinya wallahi aku bangun aqimis salat teman-teman dan aku mulai salat. Bukan hanya itu saja. Itu benar, tapi bukan hanya itu saja. Kenapa? Karena kita bilang Al-Quran ini lebih luas teman-teman. Oke. Aku di sini kasih contoh saja. Mau kasih tahu kalian teman-teman bagaimana satu ayat bisa menunjukkan banyak makna. Tidak harus satu makna. Oke. Aqimis shalah litulu'i asy-syams ila ghasaqil lail. Semua ini teman-teman membahas aqimis shalah litulu'i asy-syams ila ghasaqil lail. Tidak artinya wallahi yani Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman teman-teman, iqamat shalah litulu'i asy-syams saat ada matahari ila ghasaqil lail, sampai apa? Sampai teman-teman tengah malam. Wa Qur'an al-fajr, di waktu fajar bacaan Quran Allah Subhanahu wa taala yang apa memberikan pahala. Allah sebutkan di Al-Quran Karim seperti ini teman-teman. Jangan kamu wallahi fokus dengan kamu berpikir wallahi bahwa seperti disebutkan di buku tafsir bahwa khalas iqamat salat yani subuh, zuhur, maghrib, isya, itu maksudnya dari pagi sampai malam. Itu maksudnya dari ayat ini. Ada banyak ayat di Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kita harus atau kita menjaga salat. Kenapa yani semua ayat tentang makna yang sama? Ada makna beda pasti. Salat itu yang dari pagi sampai malam itu di mata saya sekarang teman-teman, saya wallahi bukan hanya salat itu teman-teman. Ini juga cuman ada lagi amalan baik. Amalan baik teman-teman itu hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita sama Allah? Amalan baik, amalan saleh itu akhlak enggak? Akhlak itu termasuk hubungan enggak sama Allah? Termasuk hubungan. Ya udah. Paham? Begitu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala ini kita wallahi faham ayatnya yang benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ada orang bilang mungkin, Ustaz, bagaimana kalau saya misalnya wallahi berfikir Livia, terima kasih. Bagaimana kalau saya wallahi berfikir bahwa maksudnya Allah dari ayat ini kita kerja misalnya, kerjaan kita, benar kerjaan. Kenapa? Karena hubungan baik kerjaan. Rasulullah bersabda di hadis syarif, "Idza 'amila ahadukum 'amalan falyutqinah." Bahwa seorang muslim jika dia mau kerjain sesuatu, kerjain dengan benar, ikhlas. Rasulullah bersabda di hadis syarif, betul. Artinya apa? Artinya akhlak. Akhlak itu apa? Kamu misalnya teman-teman sekarang di sini misalnya, kalian punya usaha, misalnya ada di sini yang punya usaha, dan kalian mencari orang wallahi bekerja, karyawan. Kalian butuh karyawan yang ikhlas atau tidak ikhlas? Yang ikhlas pasti. Artinya apa? Artinya ini akhlak. Akhlak itu apa? Hubungan kita sama Allah. Ya udah. Ayat ini menunjukkan kepada saya bukan hanya salat seperti ini, enggak, hubungan baik juga. Seperti wallahi doa mungkin teman-teman juga. Kerjaan. Kenapa kerjaan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran Karim kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wa'malu ala Daud syukra." Wa'malu ala Daud syukra. Allah Subhanahu wa taala mengajari ala Daud Nabi atau keluarga Nabi Daud alaihissalam, mengajari mereka apa? Melakukanlah wahai keluarga Daud. Melakukan apa? Melakukan kerja, cari, kenapa? Semua para anbiya mereka punya kerjaan teman-teman. Tidak ada yang wallahi yang dapat duit dari agama Allah. Tidak ada enggak ada seorang nabi dia bilang kepada umatnya, kalian bayar untuk saya membawa hidayah kepada kalian. Tidak ada teman-teman. Mereka kerja. Wa'malu ala Daud syukran. Setiap nabi, semua para anbiya teman-teman, mereka bekerja supaya kalian tahu bagaimana mereka yang bikin buku tafsir, bikin buku hadis, mereka membuat diri mereka Tuhan kalian. Maaf ya.
Oke, ini semua bisa yang teman-teman bisa termasuk di makna ayat ini. Wa'malu ala Daud syukra, yani wahai keluarga Nabi Daud, melakukanlah, kerjainlah sesuatu dengan apa? Dengan bersyukur, dengan bersyukur. Aku mau kerja sesuatu, misalnya dengan ikhlas, niat aku baik, ini hubungan baik sama Allah. Ini juga namanya salat. Ya Ustaz, artinya ya Ustaz, yani kalau kita wallahi fokus dengan silaturahmi, fokus dengan doa dan ibadah-ibadah lain, dan kita tinggalkan salat, kita baik-baik. Aku nggak bilang kalian baik-baik. Kita fokus dengan salat, menjaga salat. Tapi jangan berpikir bahwa nama salat itu tentang salat yang seperti ini saja. Bukan hanya ini. Salat ini hubungan baik sama Allah, sama keluarga kamu, doa, akhlak baik sama orang-orang. Semua ini termasuk hubungan kamu sama Allah. Oke? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini topik yang ketiga teman-teman. Aku di sini membahas kenapa teman-teman. Ini saya membawa tentang salat. Tapi insyaallah waktu lain kita membawa ayat-ayat lain teman-teman. Dan aku di sini mau menunjukkan kepada kalian bahwa bagaimana ayat itu menunjukkan banyak makna. Banyak makna, bukan hanya satu makna. Bukan hanya satu makna teman-teman. Dulu aku teman-teman kasihan. Aku berdoa, ya Allah tidak menjawab doa saya. Aku bilang seperti ini, Allah tidak menjawab doa saya. Tapi padahal Allah subhanahu wa ta'ala kirim tanda kepada saya, kirim tanda. Tapi saya belum faham, karena saya belum lepaskan diri. Saya saatnya belum faham. Tapi saat saya lepaskan diri, wallahi melihat Al-Quran ini bicara tentang saya. Wallahi teman-teman, aku merasa setiap ayat membahas tentang diriku, sumpah. Allah kirim pertolongan melalui ayat-ayat. Allah kirim ayat bikin saya tenang. Di saat aku teman-teman ada sesuatu dalam hati saya, Allah kirim ayat teman-teman. Allah kirim ayat. Oke? Segera kebenaran akan muncul. Semua kita akan tahu bahwa jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan jalan mazhab atau jalan kelompok, bukan sama sekali. Oke? Karena dunia ini teman-teman sekarang mulai berubah. Oke? Ada orang tanya teman-teman. Ada orang mungkin mau tanya, Ustaz, bagaimana saya kalau lepaskan diri dari mazhab, dari semua itu, bagaimana saya tahu halal dan haram? Bagaimana? Mudah banget, mudah. Al-Quran mudah ini. Tapi hal itu Ustaz tidak disebutkan di Al-Quran Karim. Yani misalnya, ya Ustaz, misalnya tidak mau, ada sesuatu teman-teman, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak disebutkan di Al-Quran Karim. Bagaimana saya tahu itu halal atau haram saat saya melakukan? Oke? Misalnya teman-teman, ada wallahi makanan, nggak tahu itu mungkin haram, mungkin halal. Aku mau tahu halal atau haram ya Ustaz. Bagaimana? Makanan pun, minuman pun, mau naik motor, mobil, bisa apa aja. Mau tahu halal atau haram teman-teman, mudah banget. Kita bilang selalu teman-teman, atau Allah subhanahu wa ta'ala yang bilang, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman di Al-Quran Karim, berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semua di Al-Quran Karim teman-teman. Ada yang bilang, tapi sesuatu itu tidak disebutkan di Al-Quran Karim. Artinya kita harus lihat mazhab yang mencari hukum. Bilang ke dia begitu, maaf, bilang ke dia gitu teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Qul uhilla lakumut thayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini, surat Al-Maidah ayat nomor 4, tentang orang-orang yang datang kepada Rasulullah. Mereka tanya, apa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan untuk kita? Ada orang-orang datang kepada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala
Sebentar ya, ada orang di sini, Amerika atau Zimbabwe atau apa aja. Oke, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah yang menjawab sendiri, bukan. Allah yang turunkan ayat Al-Quran Karim kepada Rasulullah. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat. Wahai Rasulullah, ada yang tanya kamu apa yang dihalalkan kepada mereka. Bilanglah wahai Rasulullah, bilanglah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala halalkan kepada mereka dan kalian apa? Yang baik. Yang mudah, yang baik. Sesuatu baik itu dihalalkan. Ayat seperti ini, surat Al-Maidah ayat nomor 4. Ustaz, tapi ada sesuatu gak tahu bagaimana harus nolak kita ke mazhab kira itu gak? Jika kamu sama Allah, Allah akan menunjukkan dalam hati kamu perasaan hal baik atau hal tidak baik. Allah akan menunjukkan perasaan ini dalam hati kamu. Sudah. Oke, ayat lain. Bagaimana tahu halal dan haram? Bismillahirrahmanirrahim. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Ini dalam surat Al-A'raf ayat nomor 157. Teman-teman, 157 teman-teman, oke? Subhanallah. Kalian ingat teman-teman nomor 57 saat kita pernah sebelum ini dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala tanda saat kita membahas sebelum ini tentang keajaiban numerik ada 57. Ini ayat nomor 157. 57 teman-teman ini kita pernah dapat sebelumnya. Oke, 57. Di sahabat kita semua 57 orang di live saatnya dan ayat yang kita membahas nomor 57 di saatnya teman-teman dan jam berapa juga teman-teman dan saatnya jam 9.57 ini sekarang teman-teman ada ini jam 9.57 teman-teman 9.57 lihat subhanallah teman-teman. Orang-orang yang dapat tanda seperti ini teman-teman, ini dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mungkin yang tidak faham, khalas biarkan. Lihat teman-teman, aku wallahi masih simpan foto itu. Aku semoga ya Rabb masih ada. Aku nggak hapus. Aku ambil screenshot saatnya dan aku teman-teman simpan. Semoga ada ya. Maaf teman-teman sebentar ya. Supaya semoga ada ya. Ada di post waktu itu, di post ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kayaknya aku hapus, tapi aku pernah simpan sumpah teman-teman. Yang penting sahabat kita masih tahu sahabat kita dan pasti mereka pernah lihat. Subhanallah saatnya. Yang penting teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Al-Quran Karim teman-teman tentang sesuatu halal atau haram teman-teman bagaimana? Qul man harrama zinatallah. Sebelum ini teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah Subhanahu Wa Taala di sini berfirman di surat Al-A'raf ayat nomor 157. Allah berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahum thayyibat. Allah Subhanahu Wa Taala halalkan kepada mereka apa? Yang baik. Apapun baik itu halal. Oke? Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Allah haramkan apa? Sesuatu tidak baik. Sesuatu tidak baik. Allah yang berfirman di Al-Quran Karim. Tidak percaya? Cari.
Oke? Oke. Ini teman-teman. Dan ada ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Oke? Ini teman-teman surah Al-A'raf ayat nomor 32. Al-A'raf 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Quran Karim, katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik itu. Allah tanya, siapa yang begitu? Siapa yang haramkan? Yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Siapa yang mengharamkan itu? Allah yang tanya. Siapa? Siapa yang berani? Jadi halal, sesuatu baik halal, sesuatu haram atau sesuatu tidak baik itu haram. Jadi teman-teman, kenapa kita membahas seperti ini? Karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran Karim, teman-teman, tentang Al-Quran Karim juga biar menjelaskan untuk kita semua, teman-teman. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Bahwa kami menurunkan Al-Quran Al-Karim, wahai Nabi Muhammad, kepada engkau. Oke? Al-Quran Al-Karim tibyanan, penjelasan untuk segala sesuatu, wa hudan wa rahmat, dan memberikan huda hidayah, teman-teman, memberikan hidayah, dan rahmat turun sama Al-Quran. Oke? Wa busyra lil muslimin, kabar baik untuk orang-orang muslim. Begitu teman-teman. Jazakumullah khair. Terima kasih teman-teman sahabat kita sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad. Tapi mungkin ada sesuatu yang aku baru ingat. Ada sesuatu teman-teman, ada ayat, dua ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, untuk orang-orang yang ikut selain Al-Quran. Untuk faham Al-Quran, dia ikut selain Al-Quran. Untuk faham Al-Quran, dia ikut buku selain Al-Quran. Lihat, dia bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Di surah Al-Jathiyah ayat nomor 6 teman-teman. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan berkataan, ucapan, apalagi setelah kalam Allah, setelah kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan beriman. Maka dengan berkataan atau ucapan apa lagi setelah ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan beriman. Ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan buku tafsir, bukan buku hadis. Bukan. Jelas Allah Subhanahu wa taala, jelas banget ayatnya. Oke, ayat lain teman-teman, fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan berkataan, ucapan apa lagi setelah Al-Quran itu mereka akan beriman. Dah teman-teman, terima kasih banyak ya sahabat kita, barakallahu fikum. Supaya kita enggak lama, sekarang jam 10.03. Sebentar teman-teman, sebentar ya.
Oke. Teman-teman, jazakumullah khair. Terima kasih teman-teman. Barakallahu fikum. Sahabat kita dimanapun kalian berada. Oke, teman-teman, boleh aku ke ini buku Ustaz. Ya apa koi Ustaz? Dah habis ke? You ke? You baru habis tu. Ni bukan tu. Ni maaf ya. Udah, tapi insyaallah hari ini teman-teman, ini semuanya insyaallah yang baru saya membahas di sini teman-teman, insyaallah saya akan post di YouTube insyaallah. Karena alhamdulillah rabbil alamin hari ini ada banyak informasi. Hari ini ada banyak banyak alhamdulillah teman-teman pembahasannya. Ya, insyaallah semua disebut insyaallah di-post di YouTube insyaallah teman-teman. Insyaallah teman-teman. Teman-teman, kalau orang-orang lain teman-teman tahu, teman-teman bagaimana alhamdulillah kita bisa membahas di sini, Allahumma lakal hamd, kita harus bersyukur. Di sini teman-teman, aku dan sahabat aku di sini teman-teman, semua sahabat kita yang ada di sini, kita bisa membahas tentang kebaikan untuk diri kita dan umat Islam semua. Ustaz, bagaimana kita bisa efek dalam umat Islam? Ikut ini dengan ikhlas. Allah nanti kasih kamu tugas. Setiap orang boleh tugas, termasuk aku. Ada tugas. Setiap orang ada tugas teman-teman. Di jalan ini teman-teman, setiap orang ada tugas. Cuma lepaskan diri. Ya Allah, Engkau ya Allah bersaksi, dan Rasulullah bersaksi, dan malaikat bersaksi. Ya Allah, Engkau bersaksi ya Allah, bahwa saya atas izin Engkau ya Allah, saya melepaskan diri dari semua mazhab. Semua mazhab ya Allah, saya melepaskan diri dari semua mazhab dan semua kelompok. Tidak ikut kelompok pun ya Allah. Tidak ikut buku tafsir pun. Tidak ikut buku hadis pun ya Allah. Saya ikut Engkau ya Allah, Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah yang sanad sahih dan langsung kepada para sahabat Rasulullah atau kepada Rasulullah langsung.